Ya, kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, sudah ada kopi, ada teh, ada makanan kecil lah ya. Tapi ini kita kali ini kita coba angkat beberapa kabar burung. Kalau ini bukan kabar burung, Bang. Ini bukan kabar burung, soalnya ada faktanya. Ada fakta, ya. Itu deretan kiriman bunga yang saya nggak tahu persisnya sekarang apakah sudah sampai ratusan atau apa gitu, berderet di depan rumah tinggal Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, betul. Nah, yang menarik di sana itu kira-kira pesannya dua, agar Ibu Mega selamatkan reformasi gitu ya. Dan ucapan terima kasih karena Ibu Mega tetap setia pada konstitusi dan menjaga konstitusinya gitu ya. Nah, yang menarik lagi itu karena nama-nama pengirimnya jelas gitu. Dan ini biasa sebelum-sebelumnya itu hanya karangan bunga aja. Dan biasanya juga ada asosiasi ini. Ini yang individu-individu pun jelas dari si A, dari si B. Dan itu jelas, artinya orang yang menyampaikan itu juga dengan secara terbuka dan bertanggung jawab atas apa yang mereka kalau lakukan. Kita baca pengirim-pengirim itu umumnya bukanlah orang yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Persis. Apakah ya pengurus, anggota biasa ya. Paling dekat dengan PDI itu simpatisan aja. Tapi belum tentu pengurus atau anggota dan sebagainya. Saya jadi ingat dulu yang pernah kita ngomongin soal Ibu Mega itu. Yang mana? Ya kan dulu 2 bulan lalu lah, kan kita ngomong persis seperti karangan bunga itu kan. Kita bicara bahwa sebetulnya Ibu Mega ini jadi figur penjaga reformasi lah, penjaga demokrasi kita dengan beberapa yang dulu kita sebut ya, termasuk tidak menyetujui keinginan Jokowi yang mau memperkuat dinasti politiknya atau politik dinastinya kan. Ya itu pesan dalam karangan bunga itu kan sebetulnya itu gitu. Jadi menariknya di situ karena rakyat kok melihat figur Ibu Mega ini sebagai orang yang bisa menjadi semacam benteng reformasi atau benteng demokrasi gitu ya. Ya itu yang kita bicara dulu kan. Ya, betul. Figurnya. Tapi sekarang ini sudah menurut saya ini sudah masuk fase kedua. Om Jerry, ini sudah masuk fase kedua. Dan kenapa, ini kan pertanyaannya begini, kenapa karangan bunga itu tidak dikirim sebelum pemilu, tapi dikirim itu justru setelah pemilu dan saat ini? Artinya begini, ada sesuatu yang sedang ditunggu oleh publik, ya, paling tidak melalui orang-orang yang mengirim bunga ini, sikap dari Ibu Megawati. Ya, betul. Sikap terkait dengan apa itu? Terkait dengan langkah perjuangan yang hari ini didorong juga di parlemen, didorong oleh publik, itu berkaitan dengan angket. Ya kan? Atau bagaimana Murai? Saya kira ada dua. Saya kira ada dua. Satu itu tadi soal angket, dan sepanjang yang saya tahu Ibu Mega tidak dalam posisi yang akan menghalang-halangi angket ini, bahkan mungkin pada tingkat tertentu akan mendorongnya. Nah, meskipun justru sekarang itu kan orang membutuhkan, orang menunggu kan, gitu ya. Orang menunggu. Kan, keterbukaan itu tidak perlu dilihatkan apakah Ibu Meganya langsung gitu ya. Cukup dengan memperlihatkan bahwa tidak ada hambatan bagi orang per orang dari PDI Perjuangan untuk berbicara angket itu saja udah menunjukkan sebetulnya Ibu Mega tidak dalam posisi sedang menolak hak angket itu gitu ya. Atau tidak setuju gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, ada yang lebih substantif menurut saya dari itu, yang lebih ruhani sedikit gitu loh, Bas. Apa itu gitu? Tiba-tiba orang mulai tersadarkan betapa penting konstitusi ini dijaga gitu loh. Setelah mulai kelihatan berbagai persoalan-persoalan yang menyerip pelaksanaan pilpres kita ini, yang karena itu juga hak angket orang merasa penting gitu loh. Yaitu soal makin tidak terkontrolnya kelihatan penggunaan kekuasaan ini demi kepentingan elektoral. MK-MK-nya dijebol, kira-kira gitulah ya kan. Konstitusinya dijebol gitu ya. Nah sekarang sebelumnya KPK juga udah kena jebol gitu ya. Sekarang KPU-nya juga kelihatan udah jebol, dijebol ya. Itu dia. Dan
Dan kan kelihatan makin kelihatan banyak sekali gitu loh. Hal-hal yang terjebolkan itu, terjebolkan itu gitu. Dan itu bukannya nggak cukup. Orang juga melihat polisinya begitu, TNI-nya begitu, ASN-nya juga begitu, ya kan. Kemudian apa namanya itu, kepala desanya juga begitu. Ini kok apa namanya, reformasi kita ini kok seperti diacak-acak gitu loh, Pak. Demi kepentingan elektoral, demi kepentingan yang elektoralnya itu juga kepentingan yang bersifat dinasti gitu. Bukan elektoral dalam kepentingan yang lebih banyak karena dalam konteks pelibatan publik gitu. Dalam konteks itulah rasanya ada kerinduan kembali agar semua Jadi ada kecemasan dan lalu, sekaligus kerinduan. Lalu kemudian mencari sosok figur siapa yang bisa menyelamatkan ini. Jadi ada kerinduan, ada kecemasan soal situasi mulai rapuhnya institusi-institusi bernegara kita gitu. Dan pada saat yang bersamaan yang tentu apa namanya itu ada keinginan, ada harapan agar ada figur yang betul-betul maju di depan untuk mempertahankan jangan sampai kemerosotan demokrasi ini makin parah gitu dan tumpuan itu ada pada Ibu Mega. Nah, tapi begini. Saya ingin tanya Bung Jerry dulu. Tapi bisa juga dilihat dari sisi yang lain kan. Bisa juga karangan bunga itu dikirim ke Ibu Mega. Karena orang ragu. Orang mulai ragu nih, jangan-jangan PDIP tidak mendukung ini. Saya mau mengatakan itu. Tadi Ibu Mega berdirilah, Ibu Mega berbicara lah, Ibu bersikap lah, gimana? Jadi dukungan publik itu kan begini, sebenarnya kan kita nunggu nih. Ya. Ini kok lama banget angket ini. Betul. Ya kemarin kan kita menunggu masa sidang DPR. Nah, tapi sebetulnya Nasdem sudah sangat bersemangat, tapi PDIP belum. Justru itu, gitu ya. Jadi yang saya menangkap jangan-jangan ya ini semacam dorongan gitu ya untuk memberi semacam keyakinan kepada Ibu Mega gitu ya untuk segera secara lebih konkret ya meminta fraksi atau PDIP-nya melakukan angket gitu. Itu saya kira bisa begitu juga karena gini. Saya kira memang ini sudah terlalu lama sehingga isunya kan liar kemana-mana ya. Kalau kita lihat pembukaan masa sidang, politisi-politisi PDIP itu waktu itu yang bicara salah satu Bima Arya atau Arya Bima ya, sama Sekjen ya. Sebetulnya ya sikapnya jelas gitu kan, tapi sikap seperti itu ya sebulan yang lalu juga sudah begitu gitu loh. Jadi kapan dia terimplementasikan? Jadi menurut saya publik sedang memberi dukungan ya untuk segera melakukan langkah yang lebih konkret sebetulnya. Jadi karangan bunga itu kan bagi saya ya begitu. Karangan bunga itu kan bahasa simbol. Bahasa simbol tadi bisa seperti yang Bung Rey bilang orang menaruh harapan. Betul. Tapi bisa juga orang sebetulnya melalui bahasa simbol bunga itu orang ingin bertanya, Ibu Mega, apakah Ibu setuju dengan hak angket ini? Iya, kalau Ibu setuju, segera dong. Mana langkah? Saya kira bisa begitu, gitu. Bisa begitu macam-macam ya. Tapi bagi saya karangan bunga itu pesan jelas bagi PDIP khususnya dan PDIP dan Ibu Mega ya bahwa hak angket itu penting. Jangan ragu-ragu lagi. Sebenarnya dukungan publik itu ada artinya atau publik sebetulnya menunggu meskipun ya ada juga publik yang mencibir ya. Makanya tadi saya mau bilang Ibu Mega itu ya dia dicaci maki di sana tapi diharapkan oleh sebagian masyarakat juga untuk tetap menjadi ikon ya. Menjadi figur yang konsisten untuk ya merawat demokrasi kita gitu ya, merawat konstitusi kita gitu ya dan ya meneruskan spirit reformasi. Betul. Jadi Bung Rey ini kira-kira publik itu sedang mencari sosok pemimpin informal untuk menyelamatkan reformasi dan terus mengawal. Iya, karena yang Ray bilang tadi semua lembaga nggak bisa diharapkan. Iya kan, ketika semua kan saat yang bersamaan di saat di mana instrumen-instrumen negara hasil reformasi itu mengalami pengerosotan karena dirosotkan gitu. Kan orang juga melihat betapa mudah tokoh-tokohnya terbuai oleh janji-janji kekuasaan gitu. Mereka dulu yang berdiri di barisan reformasi
entah karena apa tiba-tiba ke sana kemari dan sebagainya gitu. Dan itu sangat telanjang dipertontonkan kepada masyarakat bahwa misalnya idiom soal jangan pilih mereka yang terlibat dugaan kejahatan kemanusiaan misalnya, sekarang mereka yang kampanye dahulu seperti itu malah justru yang mencucinya sekarang kan gitu ya. Tentu dengan banyak argumen macam-macam. Ada yang memberikan, udah ngomong politisi busuk udah nggak ada sekarang ini. Ada yang memberikan dulu pelakat sebagai tokoh kebohongan nasional. Dia juga yang nyuci itu gitu loh, Pak. Jadi orang melihat bukan hanya institusi negara yang kita mengalami pemerosotan karena dirosotkan itu, tapi tokoh-tokohnya juga mengalami hal yang sama gitu. Betul. Mas. Dan karena itulah kemudian orang juga merasa dan khawatir, jangan-jangan yang itu juga akan ke bawah tuh, yang itu akan ke bawah tuh, yang itu akan ke bawah. Jadi sekalian menjaga Mega juga supaya jangan ikut arus ke sana. Bukan itu. Itu kan. Nah, yang saya mau katakan, orang justru punya keyakinan cuma pada satu tokoh. Ibu Mega nggak akan larut dengan soal yang kayak begitu itu. Dia tidak akan goyah. Nggak akan goyah. Jadi sudah yakin ini. Kan sederhana. Bukan soal yakin, Jer. Sederhana. Kalau dia mau, dia betul. 3 periode dulu, dia akan selesai. Iya. Dan mereka yang menikmati? Dia yang menikmati. Dia minta masa perpanjangan jabatan, dia oke kan selesai. Betul. Gitu. Padahal kan saat itu 3 periode khususnya kan, partai-partai ini tinggal nunggu Mega kok gitu. Asal Mega oke, semua mereka beres. akan sahkan 3 periode. Mereka akan sahkan perpanjangan masa. Tapi Ibu Mega kan justru berdiri di depan menolaknya. Sebentar dulu, Jer. Berdiri di depan menolaknya, dan karena ini semua buyar, dan disitulah kita mengatakan bukan karena Ibu Mega, mungkin sejarah konstitusi kita udah selesai hari ini gitu. Betul. Nah, dalam konteks itulah orang memberi apresiasi dengan bunga itu dan berharap Ibu Mega yang kira-kira tadi itu memimpin ini lagi, karena orang percaya Ibu Mega nggak akan mudah luluh dengan janji kekuasaan, dengan begini, karena kita juga melihat pemerosotan, ya, komitmen, ya, orang per orang dalam sudah terjadi demoralisasi di mana-mana. Di mana-mana itu. Oke, nah itu kita saya kira kita ini dulu. 2 menit lagi nih. Maksud saya gini, kan yang ingin dijawab sekarang sebetulnya adalah ini kapan sebetulnya dia jalan, atau begini, kira-kira apa ya yang menyebabkan ya PDIP atau Ibu Mega itu ya masih seolah-olah tarik ulur soal apa ini, soal angket ini. Ini sebelum ke kabar burung yang lain, karena terlalu banyak kabar burung ya, tapi menurut saya itu penting. Artinya itu menyisakan pertanyaan, kapan kira-kira PDIP bergerak? Iya, tapi kenapa supaya sih dimulai kan? Kenapa sih lambat? Ya, kan itu pertanyaan kan? Iya, kenapa? Ya kan pertanyaan itu kan bukan kita yang jawab. Iya, bukan lambat ya. Kenapa dia tidak jadi konkret untuk diusulkan saja? Karena kalau dari syarat usulan sebetulnya kan sudah cukup. Saya kira akan lebih dari 25. Ya. Kita sudah sempat provokasi dulu 30 orang gitu ya. Tapi artinya 25 orang itu tercapai karena tadi Nasdem nunggu gitu ya. Tapi PDIP ini Ibu Mega ini masih agak malu-malu atau apa tuh? Itu menurutku juga penting ya. Artinya itu PR yang menjadi pertanyaan yang jawabannya kita tunggu dari PDIP, kan begitu kan? Iya dong. Kan bukan kita yang bukan kita yang menjawab kan? Begitu. Nah, jadi kalau saya melihat itu dia harus ada dong kita sedikit gitu loh. Iya, saya melihatnya Ibu Mega tidak dalam posisi ragu untuk mendorong hak angket itu. Ya kalau begitu apa yang ditunggu? Nah, tapi bisa juga kan Ibu Mega menunggu kesungguhan dari teman-teman yang lain. Betul nggak ini kalian serius? Apa yang ditunggu? Ya kita nggak tahu. Ya kan semua orang butuh makan, tapi tidak seketika orang harus makan gitu loh. Kan soal ia merasa ini bukan momentumnya dulu. Ya soalnya isunya kan macam-macam nih. Ada yang mulai bicara bahwa ini PDIP mau jadi partai pendukung pemerintah lagi, sudah nggak
sudah nggak cocok jadi oposisi ya gitu-gitu loh. Baru kita diskusikan Jer, selama Ibu Mega di situ. Iya, saya kira Tidak mungkin ya. Iyalah, baru aja Ya kita berharap begitu sih. Cuma ini kan di luar kalau Ibu Mega mau kekuasaan, ngapain dia numpang di sini gitu loh. Betul. Jadi nggak mungkin ya. Numpang aja tiga periode dulu. Betul. Gitu. Oh, mereka yang menentukan. Nah, tapi ini ada kabar burung Maksud juga saya yang ya, menarik. ada asumsi-asumsi itu yang logik untuk kita diskusikan. Ada yang udah terbantahkan dengan sendirinya. Iya. Kalau mau Ibu Mega Melihat rekam jejak. iya, urusan cuma 2-3 menteri gitu ya. Ngapain dia urusan Betul. presidennya aja dia bisa dengan 3 periode dulu yang lalu gitu loh kira-kira. Iya. Iya cocok kalau gitu. Ya. Jadi kita masih tetap menunggu. Iya, Utamanya tentu saja. Posisinya kan memang menunggu langkah Karena selanjutnya. begini menurut saya. Tapi saya kira kita nggak usah terlalu panjang soal ini. Saya gini. Boleh jadi ini bagian dari permainan dilama-lamakan. Gitu. Pertama ya tentu supaya nggak mudah dibaca kemana arah permainannya kan. Nah, yang kedua, ini yang saya maksud iya, ini. yang kedua adalah bukan meragukan supaya saya tadi. membuat mungkin orang objek yang akan diangket ini dek-dekser terus gitu loh. ini Jadi makin nggak tidur, nggak bisa tidur. makin nggak tidur gitu kan. Yang mengakibatkan dengan cara kayak begini nih, di sananya malah goyah gitu loh. Iya kan? Nah, ini cocok ini. Iya makanya, yang di sananya malah goyah gitu. Sebab kalau dia tahu timingnya, ini kan, tanggal sekian dia akan mulai nih. Kita udah siapkan nih. Dia siapkan antisipasinya. Jadi, gitu ya. jadi ini sedang beradu strategi nih ya. Kan kalau kita lihat film-film kungfu itu kan salah satu strategi pemenangan itu adalah memperlama pengepungan kan. Kepung aja dulu. Ini sampai logistiknya di sana habis, ya kan, ada kelelahan psikologik ya, ada apa namanya, mulai merasa yakin bahwa nggak akan ada serangan macam-macam, baru debedus. Ini pakai strategi Sun Tzu nih. Ya bisa juga begitu kan. Iya. Dan situasi kayak begitu mulai aromanya terdengar nih di situasi pemerintahan sekarang kan. Di mana tapi kita ini masuk ke yang sekarang ini. Ini konon. Itu Kabar burung kan. Ini masuk ke iya. situasi yang sekarang. Ini konon. Itu yang saya suka kan? tadi. Itu mulai terdengar. Ya, itu dia. Karena satu, logistiknya mulai juga menipis di sini gitu. Nah yang kedua, kan kalau ada serangan dari luar itu membuat mereka bisa menyatu nih untuk menghadapinya gitu. Nah karena nggak ada serangan dari luar, mereka mulai saling, nih, kamu nanti dapat apa nih, kamu dapat apa gitu. Jadi justru perbincangan mereka bukan adanya serangan dari luar, tapi perbincangan mereka adalah power sharing. Siapa dapat apa nih? Jadi apa dapat apa nih? Bergeser dari kubu 02 lah ya. Iya, Itu ini makanya ini kabar burung ini kita ngomong kabar burung. Konon sudah mulai ada tanda-tanda keretakan. Nah itu yang ya tadi dikemukakan. Itu dia. Karena di sini tanda-tanda keretakannya pengepungan terus kan. Di sini yang sibuk sendiri gitu ya. Lalu mulai ada kelelahan, logistik makin habis. Psikologinya. Ini kabar burungnya begini. Gitu loh. Kabar burungnya begini. Konon sudah mulai ada tanda-tanda keretakan. Karena apa? Ada yang berpikir gini. Ya, jangan nggak usah pelan-pelan, keretakan. Iya. Pelan-pelan. Iya. Terus lanjut. Konon. Ada yang mengatakan begini. Kalau Pak Prabowo itu pengen supaya 5 tahun ke depan ini aman, maka dia pengen undang semuanya menjadi bagian dari koalisi. Bahkan yang orang di luar itu pun boleh diajak. Kita bersama-sama nih. Itu kan ilmunya yang penting aman. Tetapi ada juga kelompok yang merasa kita ini sudah koalisi besar. Ini sudah Nggak usah lagi nambah orang gitu ya. Jadi ya kita ini urus bagi-bagi dong kita dulu. Ya. Jangan ajak yang lain-lain dulu. Begitu. Sementara ada juga yang punya pikiran rasional. Kalau Pak Prabowo ini betul dilantik jadi presiden, di tengah keraguan yang begitu besar, maka Pak Prabowo harus bisa membuktikan dengan menunjukkan bentuk kabinet yang profesional.
Karena itu, abaikan kepentingan koalisi, gitu ya. Dalam arti bukan soal bagi-bagi, tapi buktikan kepada publik saya ingin memang bangun kabinet yang kuat. Yang profesional, bukan soal bagi-bagi kuasa, bukan siapa saja yang ingin. Nah, disinilah terjadi perbedaan yang konon menimbulkan tanda-tanda keretakan di situ. Nah, gimana? Ada faktor lain juga sebetulnya ditambah itu ya. 3 itu menurut saya memang dinamika internal yang kemudian memunculkan kabar burung, ada keretakan ya. Tapi salah satu yang juga jadi percakapan di internal itu yang saya dengar adalah faktor Jokowinya. Dia ingin juga sebetulnya mengendalikan pemerintahan Prabowo ini. Bukan ingin juga dong, bukankah itu yang dimaui, gimana? Nah, iya, itu makanya itu jadi satu alternatif keempat. Karena kalau itu terjadi kan berarti opsi ketiga tadi nggak mungkin, membentuk kabinet yang profesional, yaitu ya yang memang betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa lah, kira-kira begitu. Karena sudah pasti Jokowi akan titip orang, gitu ya. Kalau titip orang, menurut saya itu juga akan problem ya, gitu ya. Gitu. Jadi ini bukan cuma titip orang, Bung Jerry. Tapi Pak Jokowi ingin menentukan membangun kabinet ini. Justru itu juga salah satu sumber keretakannya, gitu. Jadi antara kubu pendukung Prabowo dengan Prabowo sendiri dengan Jokowinya itu juga sekarang tidak terlalu lancar lagi komunikasinya gitu. Kecuali mungkin dengan beberapa partai ya, seperti Partai Golkar itu kan memang lebih dekat dengan Jokowi, apalagi isunya sekarang dia mau masuk ke sana. Nah, ini juga menimbulkan sesuatu yang di internal Gerindra sebagai pendukung, sebagai partainya Prabowo juga agak sedikit kurang oke itu gitu ya. Malah begini. Ada kecurigaan sebetulnya sekarang muncul ya, karena kalau kita lihat dari perolehan suara, ini kan Gerindra pendukung Prabowo, tapi tiba-tiba itu Golkar jauh lebih tinggi suaranya daripada Gerindra. Itulah orang-orang sudah mulai bertanya, ini berarti Jokowi kemarin itu main untuk Golkar. Itu ya, bahkan cerita-cerita lain, jangan-jangan sebetulnya isu tentang PSI gelembung suara PSI itu ya betul terjadi tapi tidak banyak, gitu ya. Yang digelembungkan lebih banyak itu suara Golkar. Itu juga ya, agak sedikit konspiratif ini, tapi memang itu jadi percakapan juga yang sedikit mengganggu soliditas koalisi. Gitu ya. Bagaimana, Bung Rai? Kalau saya bahasakan singkat ya, saya melihat kira-kira ada 3 kubu nih sekarang di lingkungan ini. 3 kubu? 3 kubu. Ya. Satu kubu Golkar PAN, kedua kubu Gerindra Prabowo, dan Gerindra mungkin Prabowo sama dong. Ya, Demokrat di situ. Gerindra Prabowo kita sebut aja. Ya. Karena Gerindra itu bisa satu hal, Prabowo itu bisa satu hal. Bisa, ya, betul. Nah, yang ketiga adalah kubunya Pak Jokowi dan Gibran. Ini 3 bacaan saya ya. Nah, ketiga-tiganya memang saling mengambil posisi, gitu kira-kira tuh. Sambil mengambil posisi, tentu untuk memperkuat ya, daya tawar mereka masing-masing di dalam internal koalisi ini, gitu. Nah, tapi dan partai lain gimana di situ? Tunggu dulu lah. Nah, itu proses alami di dalam semua kekuasaan. Iya. Oleh karena itu kita kembali ke analisis awal. Kalau nggak ada lagi serangan dari luar, mesti yang mereka bicarakan tuh ya ini gitu. Power sharing ini gitu. Tapi kalau ada serangan, mereka tunda dulu, mereka hadapi dulu serangan itu dari luar. Atau mereka akan lihat serangan ini bisa dimanfaatkan apa enggak dalam kerangka untuk memperbincangkan power sharing ini. Kepentingan masing-masing kan? Iya. Kubu-kubuan itu tadi. Nah, sekarang kita coba belejetin satu-satu. Pak Jokowi, dari mana kita tahu bahwa dia yang menguasai? Selain faktor natural tentu saja. Ketika beliau menerima Pak Surya Paloh lalu mengungkapkan kepada publik bahwa semua
apa namanya, bukan semua ya, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau ingin jadi jembatan. Apa maksudnya gitu? Artinya Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa koalisi ini di bawah dominasi saya, yang mau kira-kira luar nih berkomunikasi dengan mereka harus melalui saya gitu. Jembatan gitu. Artinya Pak Jokowi mau mengatakan bahwa yang mau nego nih dengan koalisi ini harus melalui saya. Karena saya lah yang sebetulnya lebih dominan di dalam koalisi ini. Itu satu. Saya malah melihat ketika Pak Jokowi memasukkan program Pak Prabowo itu makan siang gratis itu ke RAPBN 2025, itu bagian dari strategi beliau untuk mengontrol, ya kan, kekuasaan Pak Prabowo melalui program itu gitu. Jadi kan sampai tahun 2025 ibaratnya kalau APBN ini diloloskan nanti di DPR gitu, itu artinya Pak Jokowi masih punya tangan untuk masuk ke dalam kabinet ini melalui program yang dititipkan itu, yaitu makan siang gratis dan mungkin nanti dengan IKN dan sebagainya itu. Oleh karena itulah kita tahu sekarang memang kelihatan Pak Jokowi ingin mengontrol nih kekuasaan ini gitu. Dan dalam kerangka kepentingan mengontrol kekuasaan itulah, ya kan, Pak Jokowi sekarang mencoba merayu salah satunya adalah Partai Demokrat dengan memberi kursi AHY sebagai menteri gitu. Tapi Pak Prabowo dengan Gerindra menurut saya baca juga arah ini. Makanya kan sebelum AHY dilantik jadi menteri, Pak Prabowo 2 kali ketemu dengan AHY gitu. Pak Prabowo bukan tidak mengerti gitu. Dan oleh karena itulah kemudian Pak Prabowo bersilaturahmi kepada Pak AHY dalam 1 minggu bahkan 2 kali kan. Kemarin-kemarin itu gitu. Sorry, bukan AHY, Pak SBY gitu ya. Bahkan 2 kali, iya kan? Nah, jadi Jokowi lantik AHY, Prabowo sebelum AHY itu dilantik, ya kan? Pak Prabowo sudah ketemu 2 kali silaturahmi dengan Pak SBY dalam 1 minggu. Nah, itu tentu kalau kita bisa cermati bahwa mungkin ya ada pertemuan di luar pertemuan gitu. Pasti. Ya. Nah, dalam konteks kenapa gitu? Pasti. Karena bagaimanapun mungkin pada tingkat tertentu Pak Prabowo juga butuh ya kekuatan ekstra di luar dirinya. Dalam hal ini adalah Demokrat yang diambil gitu. Tapi, nah, gini, kan Jokowi ketemu Surya Paloh. Tadi lu bilang, ya memang. Nah, apakah kan lalu mengatakan dia bisa jadi jembatan? Ini lalu Prabowo ketemu SBY. Itu yang lo maksud bahwa Prabowo ini juga sedang membangun kekuatan. Dia tidak terlalu setuju kalau Jokowi jadi jembatan. Kira-kira gitu nggak? Nah, iya, memang konteksnya begitu. Karena dia ingin, saya presiden masa saya dikontrol oleh orang lain? Dia harus bikin sendiri. Dan yang kontrol saya itu nggak ada hubungannya. Gitu. Misalnya kalau Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina Partai Gerindra gitu, itu kan ada hubungannya. Atau kalau dia ketua Partai Golkar, atau misalnya ketua Partai Golkar nanti karena pendukung pemerintah. Itu pun belum tentu mau dong, nggak ada hubungannya dengan dirinya. Gitu. Kalau nggak ada hubungannya kan dia ketua partai pendukung. Iya, itu sama dengan kalau begitu kenapa dia nggak menjalin komunikasi dengan Golkar aja gitu. Justru Golkar ini sekarang jadi kekuatan lain tersendiri lagi gitu loh mas saya. Nah, tapi lanjut. Nah, jadi yang ketiga adalah Golkar dengan PAN. Gitu. Nah, Golkar dengan PAN ini seperti kita ketahui lah punya jalinan yang kuat ya, dan sebagainya dengan segala kelebihannya yang tentu ingin juga dominan, dan itu di backup oleh kenyataan bahwa Golkar itu sekarang pemilik suara terbanyak dengan kursi terbanyak di DPR dari koalisi ini. Ya kan? Tentu dia mengatakan, ya, gue dapat banyak dong. Aman tidak amannya Pak Prabowo tergantung saya nanti di legislatif. Apalagi dia dengan PAN menjadi pendukung utama 02. Iya. Yang bukan hanya itu, bukan hanya kan lelah lah. Bukan ya itu histori, semua orang bisa klaim bahwa mereka lelah gitu. Tetapi yang kita bicara di depannya Pak Prabowo, saya dengan PAN itu total kursi sekian. Jadi kalau kau anggap ini kecil, kau bisa berbahaya loh nanti di legislatif. Apalagi ada raksasa di sana yang
menjadi oposisi namanya PDI Perjuangan. Kan kira-kira begitu tuh. Nah, Dan oleh karena itu pernah dialami Pak SBY 10 tahun. tahun yang lalu. Dan oleh karena itulah menurut saya Bung Sebastian ya, saya khawatir juga bahwa hak angket ini belum tentu sepenuhnya ditolak oleh koalisinya Pak Prabowo kalau jadi. Kenapa? Karena itu bagian dari Bargaining juga. Iya, bargaining ini. Gitu. Kalau belum jelas jumlah kursinya, mereka akan ikut dorong juga. Bukan itu saya, iya betul. Sekarang siapa nih? Misalnya kalau Pak Jokowi yang tiba-tiba ingin nih dominan, tunggu dulu Pak Jokowi, nanti angket saya lolosin loh. Iya. Iya kan, angket saya lolosin bisa ke Pak Jokowi bisa repot. Iya. Jadi sekarang dalam bacaan saya, Bung Sebastian, ini udah saling menyandera. Gitu. Jadi semua bisa bermain di angket ini. Semua bisa bermain. Apa yang kita bayangkan dengan Jadi ini bahasanya saling menyandra, ini bukannya saling memperkuat posisi masing-masing. Iya, Menyandra untuk kepentingannya. Dengan sendirinya dia nyandra yang lain. Iya. Karena kalau yang disandra yang pihak lain dong yang disandra, gimana sih? Bukan. Kalau kita sesama. nyandra itu kan ada pihak yang kita sandra. Tapi kalau dia makin memperkuat posisinya dengan peta yang tadi diceritakan Rai, itu dengan sendirinya Iya kan bisa juga partai-partai ini kan bisa menyandra Prabowo, bisa juga menyandra Pak Jokowi dong. Iya, tapi kan ada partai-partai lain itu. Ya, Tadi itu saya dia. mau nanya itu loh. Aku nggak ngerti maksudnya. Nah sekarang misalnya tadi Demokrat kau udah bilang Demokrat ini kemungkinan akan dipegang Prabowo dengan 2 kali bertemu SBY meskipun Belum, yang saya mau katakan itu. ya ini kan sedang Perlu saya jelaskan lagi. Pak Jokowi ingin juga mengambil Demokrat untuk bagian dari. pasti AHY jadi Ya. menteri. Kemudian itu dibaca oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu buru-buru beliau ketemu Pak SBY. Ya. Tapi apa sikap Demokrat kan kita belum bicara. Dia mau ke Pak AHY, ke Pak Jokowi atau ikut dengan Pak Prabowo. Di situ kita belum diskusi. Ini masih Jer. pinang-pinang. Iya, cuman yang kita kelihatan sekarang ini adalah saya sebut dengan kata menyandera karena kalau ada yang terlalu dominan, dia punya kartu truf untuk menahan, lo jangan begitu dong. Iya. Itu maksud saya dengan kata sandera itu. Misalnya ketika Pak Jokowi memperlihatkan bahwa dia yang paling dominan, jangan begitulah Pak Jokowi, ini angket bisa lolos nih. Artinya Pak Jokowi mau tidak mau tergantung lagi dengan keberadaan partai politik yang lain. Pun juga partai politik yang lain tentu saja tergantung kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi masih punya kekuasaan. Yang kekuasaan itu per Oktober akan selesai dan itu dibaca oleh semua anggota kabinet, semua koalisi ini. Sebab begitu Pak Prabowo dilantik kan sehari setelah itu kan dia umumnya di situ Pak Jokowi udah kehilangan kewibawaan sebetulnya sebagai itu gitu. Nah di situ yang cuman sebelum itu terjadi kan Pak Jokowi ingin mengoptimalkan kewenangan yang ada dirinya untuk memastikan Betul. platformnya itu gitu. Kabar burungnya kan macam-macam itu, katanya kabinet sekarang sedang disusun. Jadi ketika dia dilantik, setelah dia dilantik itu langsung umumkan kabinet, ya gitu-gitu. Karena Jokowi yang sedang nyusun kabinetnya gitu. Tapi oke lah. Itu yang kita sebut tadi kan, misalnya kan dalam kerangka bacaan Pak Jokowi ingin dominan. Makanya sebelum semuanya dia lengser, dia siapkan dulu struktur kabinetnya siapa macam-macam. Tapi ini belum tentu diterima oleh yang lain. Tidak semudah itu. Iya, tidak. Karena itulah mereka mengatakan Pak Jokowi jangan buru-buru dulu ke situ dong. Maka disitulah Gitu. kabar burung yang mengatakan bahwa mulai retak nih. Retak. Karena Dan itu tadi. saya mau mengatakan begini, Bas. Jangan-jangan juga sebetulnya angket ini dibutuhkan juga di dalam power sharing ini oleh kekuatan-kekuatan di antara mereka. Betul. Tapi gini, saya melihat jadi begini ya, sebetulnya keretakan ini menurut saya memang makin kuat ya, karena kan gini, Jokowi ini selesai presiden, dia nggak punya partai apa-apa, dia masih anggota PDIP tapi sudah nggak mungkin kan. Nah karena itu kan isunya dia akan ke Golkar, ngambil Golkar lah ya. Nah supaya dia punya kekuatan untuk bangun bargaining dengan Prabowo juga gitu ya.
Nah, di samping itu sebetulnya menurut saya salah satu isu, bukan isu ya, atau kabar burung terkait dengan PSI yang mau diloloskan 4% itu bagian dari itu juga. Dia mesti punya kekuatan di parlemen yang akan jadi bargaining dengan Prabowo dalam selama 5 tahun gitu ya. Jadi ya dia ingin memperkuat posisinya dengan dia harus megang sesuatu yang real gitu ya, atau dia harus kendalikan sesuatu yang real. Nggak boleh seperti yang selama ini terjadi antara dia dengan PDIP. Kan PDIP begitu dengan Jokowi selama 10 tahun kan. Nah, karena itu Golkar mungkin dia akan pegang, isunya makin kuat, kemudian PSI masuk parlemen sehingga ada dua partai di parlemen yang bisa dikendalikan langsung oleh Jokowi gitu ya. Jadi menurut saya dia juga makin khawatir ya dengan tren ini ya. Makanya menarik kan sebetulnya ya, tiba-tiba dia kasih Jenderal Bintang 5. Lalu Kompas mengatakan cara Jokowi memperkuat relasi dengan Prabowo gitu ya. Ini kan bisa kita lihat dari situ ya. Sekarang dia yang sedang seolah-olah ngemis ke Prabowo untuk mendapatkan peran itu. Sebelum Pak Prabowo ini jadi presiden, Pak Prabowo begitu bergantung kepada Pak Jokowi, ya, supaya pengaruh Pak Jokowi betul-betul dipakai agar mendapatkan dukungan pada pemilu. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah selesai pemilu, katakanlah dia terpilih ya. Sudah terpilih sampai sekarang. Katakanlah dia terpilih, sekarang maka ini terbalik. Pak Jokowi yang kemudian bergantung pada Prabowo nih. Jadi ini dua hal. Nah, cuma ketika bergantung ini kan tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi ingin menentukan kabinet. Nah, disinilah awal keretakan itu, karena tadi ada banyak kelompok yang punya kepentingan. Lo nggak bisa dong diatur oleh satu pihak. Apalagi sudah bukan presiden. Ya, belum lagi Pak Prabowo bilang. Yang presiden saya kok. Ya, bukan presiden, tidak punya partai. Ya kan makin apa? Belum lagi orang-orang di sekitar Pak Prabowo mengatakan, jangan mau diatur. Ya, ini giliran kita ini. Sudah 15 tahun berjuang ini. Kan Gerindra udah 15 tahun dengan Prabowo berjuang untuk jadi presiden. Ini baru tahun ke-15 dia jadi kan. Kan Prabowo wakil dulu. Calon presiden 2 kali. Baru yang ketiga ini. Jadi 15 tahun ini. Tiba-tiba cuman dapat sedikit gara-gara cuma nomor 3 misalnya kan ini pasti nggak terima juga. Oke. Jadi ya ini kayaknya memang sudah banyak yang kita bicarakan. Ya. Jadi kita nanti lihat apa yang terjadi dengan kabar burung ini. Keretakan ini akan makin besar atau keretakan ini makin kecil. Ya kita tunggu. Ya kan? Coba dilihat-lihat kembali, Bas. Intensitas pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak seintens sebelum Rek Pilpres kan. Oh iya. Bahkan boleh dibilang dalam 3 minggu terakhir ini mungkin baru sekali mereka bertemu. Itu pun karena ada acara sehingga saya Kementerian Pertahanan kan gitu. Di luar itu sekarang lagi keluar negeri bareng. Siapa? Prabowo dan Jokowi. Nah, iya itulah mau saya kan kalau dulu makan bakso lah, acara yang mungkin gak ada hubungannya dengan Menhan pun Menhannya ikut juga lah ya kan. Jadi lebih formalistik sekarang dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Iya, jadi seperti apa nanti Jokowi kedepannya kita akan lihat di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi dalam obrolan kita kabar burung.